فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya Hadithul Mubham, sebagian dari syarah seputar Hadith Al-Mubham, di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham adalah hadis yang padanya seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Qala rajulun, haddatsani rajulun, nah, an rajulin. Demikian akhbarani man athik bih, telah mengabarkan kepadaku siapa yang saya percaya padanya, tapi tidak disebutkan siapa dia. Maka sebagaimana yang telah lewat, hukumnya terbagi menjadi tiga. Apabila yang mubham itu dari kalangan sahabat, maka hadis itu diterima. Kenapa? Karena mubhamus sahabat la yadur, tidak mudarat. Sebab seluruh sahabat itu udul, seluruh sahabat itu udul, adalah terpercaya. Dan apabila yang mubham itu bukan sahabat, tapi dari riwayat lain didapati penyebutan namanya. Dalam sanad ini dikatakan rajulin dengan suatu hadis. Kemudian datang dari jalur yang lain dengan sanad rijal sebelum yang sama, ketika pas rajulin ini disebutkan namanya. Datang tasrih, penjelasan siapa laki-laki yang tidak disebutkan namanya pada sanad yang sebelumnya dengan hadis yang sama. Maka dengan itu dilihat siapa yang disebutkan itu. Apabila dia termasuk dari orang yang adil, dhabit, yang thiqah, terpercaya, maka diterima. Kalau tidak, maka tidak. Jadi tergantung dengan keadaan rawi tersebut. Tapi apabila tidak disebutkan mubham, tidak disebutkan namanya, selain dari sahabat, dan tidak ada di sana yang menjelaskan dan tansis dari imam bahwasanya dia adalah fulan, maka ketika itu hadis ini mardud, tertolak, dan termasuk dari kategori hadis lemah. Qala fa in summiya rawi wa anfarada rawin wahidin bi riwayati anhu fa huwa majhulul ain kal mubham. Berkata Syekhuna Yahya hafizahullah, apabila disebutkan perawi, disebutkan namanya, wan farada rawin wahidin bi riwayati anhu, kemudian yang meriwayatkan darinya hanya satu orang saja, bersendiri meriwayatkan dari orang ini, fa huwa majhulul ain, maka dia itu majhul ain. Kal mubham, sama seperti mubham. Fala yuqbal hadithuhu illa ayyuwathiqahu ghairu man yanfaridu anhu 'ala al-ashah. Maka tidak diterima hadisnya kecuali dia ditautsik, yaitu direkomendasi dan dihukumi dengan hadis yang bisa diterima hadisnya selain dari yang meriwayatkan darinya. Ini berdasarkan pendapat yang benar. Wa kadza man yanfaridu anhu idza kana mutaahhilan lidzalik. Demikian bisa juga apabila yang bersendiri dari meriwayatkan dirinya itu mutaahhil, yaitu berhak dan teranggap sebagai imam yang teranggap ucapannya ketika memberi tazkiyah. Au in rawa anhu isnani fasa'idan wa lam yuthaq. Atau apabila yang meriwayatkan dari seseorang ini dua orang, tapi tidak ada satupun dari a'immatul mu'tabar yang memberikan rekomendasi thiqah pada orang ini, yang memberikan dia
rekomendasi fahuwa majhulul hal. Maka dalam keadaan ini dia dihukumi sebagai majhul hal. Nah, kalau satu kemudian dia tidak diberikan tausik dari imam mu'tabar, maka dia itu majhul ain. Tapi kalau dua yang meriwayatkan darinya atau lebih, tapi tidak ada yang memberikan tausik dari imam al-mu'tabar, maka dia itu majhul hal. Wa huwal mastur, dan juga dinamakan mastur. Waqad qabila riwayatuhu jama'atun bi ghairi qaid wa raddahal jumhur. Sekelompok dari ahlul hadis menerima tanpa batasan atau syarat. Dan jumhur muhaddisin menolaknya. Nah. Wa tahqiq, dan yang benar anna riwayat al-mastur wa nahwihi mimma fihi al-ihtimal la yutlaqul qawlu bi raddiha wa la bi qabuliha. Nah. Tahqiq secara rinci bahwasanya riwayat yang mastur atau majhul hal yang tidak diketahui apakah dia ini adil atau tidak. Majhul hal. Tidak ada dari a'immatul mu'tabarin yang merekomendasi keadaannya. Maka tidak dimutlakkan hukum padanya secara bahwasanya semua riwayat itu ditolak secara mutlak ataukah diterima secara mutlak. Bal hiya mauqufatun ila istibanati halihi kama jazama bihi Imamul Haramain. Akan tetapi dia mauquf, berhenti dan wakaf dari menerimanya sampai jelas keadaannya. Kita tawakuf dari menerimanya sampai jelas keadaannya sebagaimana dijazmkan hal itu oleh Imam Al-Haramain. Wa nahmuhu qaul Ibni Salah fi man jurriha bijarhin ghairi mufassar. Intaha. Dan semisal ini dari ucapan Ibnu Salah terhadap atau tentang keadaan seseorang yang dijarah tapi dengan jarah yang tidak rinci. Selesai. Qala al-Imam Ibnu Abdul Hadi fi As-Sarim al-Munki wal mubham aswa'u halan min al-majhul. Berkata Imam Abdul Hadi, Ibnu Abdul Hadi sebenarnya dalam kitab As-Sarim al-Munki, dan yang mubham yaitu tidak disebutkan namanya sama sekali, an rajulin, dari seorang laki-laki saja. Ini lebih buruk daripada majhul, daripada keadaan majhul. Kalau majhul disebutkan hanya saja tidak diketahui keadaannya atau ainiyahnya, orangnya gimana. Karena yang meriwayatkan cuma satu. Dan tidak ada dari a'immatul mu'tabarin yang merekomendasi dan menthikohkannya misalnya. Maka majhul atau mubham ini lebih di bawah lagi, lebih buruk keadaannya. Qultu ulima min qawli Zurqani anna al-ibhama yakunu fi sanad wa yakunu fil matan. Aku katakan yaitu penulis yaitu Syekh Asy-Syarih Syekhuna Yahya dapat diketahui dari ucapan Az-Zurqani bahwasanya ibham itu bisa didapati di sanad dan bisa didapati di matan. Dan ini ma'ruf. Di sanad sebagaimana telah lewat contohnya. Dan pada al-matan sebagaimana banyak contoh, di antaranya kisah seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis Anas, annahu ja'a rajulun fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Datang seorang laki-laki kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di matan hadisnya. Tidak diketahui. Nah, tidak diketahui dan tidak disebutkan siapa nama laki-laki itu. Nah, ini mubham pada matan, tapi ini selama hadisnya sahih tidak mudaratkan. Tidak mudarat. Yang mudarat itu ketika dia di sanad. Was-sahih
alladhi qalahu jumhur ulama anna al-mubhama wa majhul al-aini la yasluhani fi syawahid. Dan yang sahih yang diucapkan oleh mayoritas ulama bahwasanya mubham dan majhul ain telah lewat. Bahwasanya yang hanya meriwayatkan darinya seorang saja, satu orang perawi saja, dan tidak ada satupun dari imam mu'tabar yang memberikan rekomendasi thiqah kepadanya. Nah, maka ini majhul ain. Maka keduanya ini tidak layak dijadikan sebagai penguat, sebagai syawahid. Wa inna ma yasluhu fi syawahid majhulul hal. Dan yang layak dijadikan penguat itu hanya majhul hal, yaitu yang meriwayatkan darinya dua perawi atau lebih, dan tidak ada satupun dari a'immatul mu'tabarin yang memberikan taufik kepadanya, yang memberikan rekomendasi bahwasanya dia bisa diterima kabarnya. Apabila dia dua atau lebih yang meriwayatkan darinya dan tidak ada satupun dari a'immatul mu'tabarin memberikan taufik kepadanya, maka dia itu hukumnya majhul hal. Dan hukum majhul hal ini masih bisa layak dijadikan sebagai syawahid. Wa yuradifuhul mastur, sama juga dengan mastur. Mastur dan majhul hal dekat, sama. Qauluhu mu'an'anun ka'an sa'idin an karam, ucapan Imam Al-Baikuni, hadis mu'an'an seperti dari Sa'id, dari Karam. Al-mu'an'an wa huwa kadzalik. Masuk juga dalam bab mu'an'an itu mu'an'an. Yang pertama pakai ain, yang kedua pakai hamzah, mu'an'an. Yaitu anna fulan akhbarani atau anna fulan qala. Bahwa kadzalika mislul mu'an'an. Jadi sama tingkatannya dengan mu'an'an. Sama, hukumnya juga sama. Nah. Naqulu anna fulanan nadhiruhu, yaitu anna fulan qala. Bahwasanya fulan berkata. Ini sama dengan an dari fulan. An fulanin an qala. Nah, itu sama tingkatannya, yaitu tidak sharih mendengar langsung atau tidak. Itu ihtimal, ada kemungkinan dia dengar langsung, ada kemungkinan dia tidak dengar. Maka kembali kepada perincian hadis al-mu'an'an. Apabila dia orang yang telah sabit bertemu dengannya dan mengambil hadis serta mendengar darinya dari orang yang bukan mudallis, maka mahmulun ala sima, dibawa kepada dia mendengar. Tapi kalau tidak sabit dia pernah mendengarnya dan dia juga bukan mudallis, tapi masih satu saman, maka Imam Muslim menerimanya. Imam Muslim menerimanya. Adapun selainnya seperti Imam Bukhari dan Ibnul Madini tidak menerimanya sampai sabit bahwasanya dia pernah mendengar darinya. Tapi apabila dia termasuk dari mudallis, maka tingkatan mudallisin bertingkat-tingkat, tapi asalnya dia tidak diterima. Asalnya dia tidak diterima apabila dia mudallis. Yang dia mendengar darinya hanya saja dia terkadang menjatuhkan perantara antara dia dengan syekhnya itu. Tapi apabila dia tidak pernah bertemu dengannya, sahabat, tidak pernah bertemu sama sekali dengannya, maka ini, dan dia tidak mendengar darinya, maka ini munqati, terputus dan tidak diterima. Sebagaimana telah lewat pada hadis al-mu'an'an. Di sini ada soal dan jawab, ma halu an'anah ghairin mudallis. Bagaimana keadaan an'anah selain dari mudallis? Dzakaru halat, yaitu mereka ahlul hadis menyebutkan beberapa keadaan yang telah kita simpulkan sebelumnya, dan ini disebutkan oleh Syekh Yahya hafizahullah di akhir pembahasan ini. Yang pertama, qaulul Imam Muslim idza asarahu wa amkana liqa'uhu lahu fa innahu mahmulun 'alal ittisal. Pendapat Imam Muslim, apabila dia sesaman dan ada kemungkinan baginya
untuk bertemu dengannya, maka itu dibawa kepada al-ittisal. Maknanya dia bersambung dan diterima. Qaulul Bukhari, adapun ucapan Imam Bukhari, yushtaratu ma'al mu'asarati la budda minal luki wa tahaqquq istima'. Adapun pendapat Imam Bukhari disyaratkan dengan bersamaan dengan mu'asarah, mesti sesamaan, juga mesti dia pernah bertemu langsung dan jelas dia pernah mendengar darinya. Wa huwa qaulu Ibnul Madini, dan ini juga pendapat gurunya Ibnul Madini. Wa muqtada kalami Ahmad wa Abi Zur'ati wa Abi Hatim wa Abi Zur'ata wa Abi Hatim wa jumhuril mutaqaddimin min a'yanil huffaz. Juga keharusan dari ucapan Imam Ahmad dan Abi Zur'ah dan Abi Hatim dan jumhur mutaqaddimin, mayoritas dari ahlul hadis al-mutaqaddimin dari para huffaz. Kama dzakara Ibnu Rajab bi Mulhaq ila at-Tirmidzi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab pada Mulhaq ila at-Tirmidzi wa asyada bih, dan beliau menguatkan pendapat ini. Wa radda ala ma awrada man qala bi ra'yi al-Imam Muslim fi dzalik, dan membantah argumen-argumen yang didatangkan oleh orang-orang yang berpendapat dengan pendapat Imam Muslim pada perkara ini. Nah, yaitu Imam Ibnu Rajab menguatkan pendapat Imam Al-Bukhari, yaitu mesti thubutul liqa, dan membantah ucapan yang menguatkan pendapat Imam Muslim. Zada ba'duhum ala qaulil Bukhari tulus suhbah. Sebagian dari mereka menambah lagi dari syarat Imam Bukhari, yaitu mesti tulus suhbah. Ya, lama dia melazimi siapa yang dia meriwayatkan darinya dengan an, kecuali dengan haddatsana. Jadi pembahasan kita ketika ihtimal, ini bisa jadi dia dengar langsung, bisa jadi dia cuma menukil dari selainnya tapi dia tidak sebutkan. Nah, maka sebagian lagi mensyaratkan tulus suhbah. Dia dikenal sebagai muridnya yang lama mulazamah, mengambil ilmu dan mendengar hadisnya. Yang keempat, qaulu Ibnul Mubfir As-Sam'ani wa Abi Amr Ad-Dani ayakuna rawa anhu katsiran ushtuhira bi riwayati anhu atau aktsara riwayati anhu. Sama dengan sebelumnya. Mendekati makna yang sebelumnya, yaitu mesti dia banyak meriwayatkan darinya. Kalau yang pertama tulus suhbah, lama dia bermajelis dan bermulazamah dengannya. Kalau ini mesti dia memiliki banyak hadis dan dia dikenal sebagai perawi dari siapa yang dari syekhnya itu, dan memperbanyak riwayat darinya. Nah, dengan ini alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hadis al-mubham dengan sedikit tambahan tentang keadaan an-ana ghairul mudallis. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan hadis al-ali wan nazil. Hadis ali yang tinggi dan yang di bawah. Hadis ali nazil. Sebagaimana akan datang perinciannya, kenapa dikatakan ali dan kenapa dikatakan nazil. Insyaallah taala.